Di dunia ini, kebanyakan spesies hewan berasal dari telur di beberapa titik dalam hidupnya. Semua benar-benar tinggal di telur hingga menjadi seperti kadal, burung dan ikan. Dan masih ada banyak spesies di luar sana yang bertelur dan beberapa di antaranya sangat aneh. Dari telur yang berisi burung tercepat di dunia hingga telur yang suka kita makan pada acara-acara mewah. Nah, di sini Mimin sudah merangkum beberapa telur yang paling tidak biasa kalian lihat. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya seperti biasa, masuk intro dulu. Berikut ini 10 telur paling tidak biasa di dunia hewan. Telur peregrine falcon. Elang peregrine memiliki punggung abu-abu biru dengan bagian bawah putih dan kepala hitam dan seukuran burung gagak. Elang peregrine juga dikenal karena kecepatannya yang dapat mencapai lebih dari 200 mil per jam selama perburuan. Ini adalah burung tercepat di dunia, serta burung hewan tercepat di kerajaan hewan. Meskipun subspesies Australia Macropus dapat berkembang biak hingga akhir November dan populasi khatulistiwa dapat bersarang kapan saja antara Juni dan Desember. Tanggal bertelur bervariasi menurut lokasi di belahan bumi utara, umumnya dari Februari hingga Maret dan di belahan bumi selatan dari Juli hingga Agustus, betina umumnya bertelur lagi. Jika telurnya hilang di awal musim bersarang, namun ini sangat tidak biasa di kutub utara karena musim panas yang singkat di pengikisan. Biasanya 3-4 telur disimpan, meskipun mungkin ada sedikitnya 1 atau sebanyak 5 telur berkisar warna dari putih ke buff dan termasuk pola merah atau coklat. Mereka sebagian besar diinkubasi oleh betina selama 29-33 hari dengan pejantan membantu inkubasi telur di siang hari. Tetapi hanya betina yang mengeraminya di malam hari karena jarangnya perkembangan telur steril dan kehilangan alami yang berbeda dari sarang. Jumlah rata-rata anak yang ditemukan di sarang adalah 2,5. Rata-rata jumlah yang matang adalah sekitar 1,5. Topik Miss B. Sekarang saatnya untuk topik menarik. Jika kalian berpikir, mana yang lebih duluan, ayam atau telur? Dalam hal ini adalah telur raksasa pertama diikuti oleh ayam raksasa. Beberapa orang di internet telah mengatakan bahwa ini adalah foto dari tahun 1400, diambil dari seorang pria legendaris yang ternyata menemukan telur raksasa yang kemudian menetaskan seekor ayam raksasa. Dia menempatkan ayam itu untuk bekerja di ladangnya dan menjadi petani terkaya di dunia dan bahkan David Attenborough tampaknya telah menemukan yang serupa telur. Nah, berikan pendapat kalian tentang cerita ini, apakah benar atau salah, dan berikan komentar kalian di bawah sebanyak mungkin dengan hashtag topik Miss B. Telur puyuh. Di dunia banyak daerah termasuk Asia, Eropa dan Amerika Utara, telur puyuh dianggap sebagai makanan lezat di restoran bento dan kadang-kadang digunakan mentah atau dimasak sebagai tamago dan sushi dan masakan Jepang. Telur dianggap kurang biasa di negara-negara tertentu. Telur puyuh rebus tunggal adalah topping khas pada hotdog dan hamburger di Brazil, Kolombia, Ekuador dan Venezuela dan sering dimakan dengan tusuk gigi. Ini adalah hidangan makanan jalanan yang terkenal di Filipina, terdiri telur puyuh rebus yang dilapisi dengan adonan berwarna oranye ditusuk kemudian digoreng di pedagang kaki lima. Di Indonesia sendiri menjual paket kecil telur puyuh rebus sebagai makanan pembuka. Sementara telur puyuh yang ditusuk ditawarkan untuk makanan tambahan utama seperti soto. Dari telur puyuh yang dimasak ditawarkan sebagai makanan ringan di pedagang kaki lima. Di Vietnam paket murah besar telur puyuh yang dimasak ditawarkan di toko kelontong. Pada tahun 2007 Amerika Serikat memproduksi 40 juta puyuh. Banyak spesies yang lebih besar dibudidayakan untuk makanan meja atau konsumsi telur. Dan mereka diburu di peternakan hewan buruan atau di alam liar, di mana mereka dapat dilepaskan untuk menambah populasi liar atau menyebar di luar daerah asalnya. Puyuh raja dan puyuh dunia lama sering dipasarkan sebagai hewan peliharaan dan salah satunya disebut sebagai puyuh kancing dalam perdagangan hewan peliharaan. Ikan rahang kepala kuning. Ikan rahang kepala kuning adalah sejenis ikan rahang yang ditemukan di terumbu karang Laut Karibia. Mereka dapat ditemukan di kedalaman mulai dari 3 hingga 40 meter. Kepala dan tubuh bagian atas berwarna kuning cerah menyilaukan yang memudar menjadi warna biru warna-warni seiring waktu. Ikan rahang dengan kepala kuning paling sering ditemukan di Florida.
Mereka paling umum ditemukan di lokasi dangkal, di mana persediaan untuk membangun liang sudah tersedia. Ikan rahang hidup dalam kelompok hingga 70 spesies di daerah puing-puing dan pasir. Dia tetap dekat dengan area kecilnya dengan hanya kepala dan tubuh bagian atas yang muncul dari liangnya. Namun kadang-kadang terlihat melayang di dekatnya dapat mengangkut cangkang pasir atau batu kecil dari satu area ke area lain menggunakan mulutnya untuk mengatur barang-barang. Jantan membawa telur di mulutnya untuk sampai mereka menetas membuatnya menjadi pengeram mulut. Dia memakan puing-puing planktonik di akuarium paling sering air garam, udang, tikus dan makanan ikan beku dan pelet. Telur kodok Surinam. Kodok Surinam adalah spesies katak yang ditemukan di Bolivia, Brazil, Kolombia, Ekuador, Perancis, dan Peru. Suriname, Trinidad dan Tobago dan Venezuela, milik keluarga Pipades subtropis atau tropis basah hutan dataran rendah. Subtropis atau tropis rawa-rawa, air tawar dan air tawar intermiten adalah beberapa habitat aslinya terancam punah. Karena hilangnya habitat, perilaku reproduksi kodok Surinam terkenal tidak seperti kodok lainnya. Jantan dari spesies ini tidak menggunakan suara serak dan suara lain yang terkait dengan makhluk air, untuk menarik pasangan. Sebaliknya mereka membuat suara klik yang keras di tenggorokan mereka, dengan mengayunkan tulang helioid saat berada di impeksis. Pasangan naik dari lantai dan melengkung melalui air, selama setiap busur betina melepaskan 3-10 telur yang gerakan jantan menanamkan di kulit punggungnya. Telur tenggelam ke dalam kulit setelah implantasi dan mengembangkan kantong selama beberapa hari. Akhirnya mengambil munculnya sarang lebah yang tidak rata di dalam kantong-kantong ini. Embrio berkembang ke tahap kecebong sebelum muncul dari punggung induknya, sudah terbentuk sempurna kodok yang panjangnya kurang dari 1 inci. Kodok memulai kehidupan yang sepi setelah muncul dari punggung induk mereka. Setelah kelahiran bayi, induk secara bertahap kehilangan penutup kecil dari kulit yang digunakan untuk melahirkan mereka, dan memungkinkan siklus untuk memulai lagi. Telur kepik. Keluarga Coccinellidae dari kumbang kecil atau keluarga yang dikenal sebagai kepik, tersebar luas di Amerika Utara. Sedangkan di Inggris dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya, dikenal sebagai burung wanita. Karena serangga ini tidak digolongkan sebagai asli serangga ahli entomologi. Kalian lebih suka nama apa? Kumbang burung wanita atau kumbang wanita? Setelah periode cuaca panas yang luar biasa panjang di Inggris pada musim panas 1976, banyak laporan manusia digigit sebagai pasokan kutu menurun. Ada alasan mengapa kepik sangat berwarna-warni, yaitu untuk memperingatkan pemangsa. Ketika serangga terancam mereka akan membocorkan zat berbau busuk berminyak dari sendi kaki mereka, dan mereka mungkin juga berpura-pura mati. Kepik kebanyakan dimangsa oleh burung, meskipun mereka juga dimangsa oleh katak, tawon, laba-laba dan capung. Kepik menyimpan telurnya di bagian bawah daun dalam kelompok atau baris. Umumnya di mana kutu daun telah mengumpulkan larva muncul dalam beberapa hari dan bervariasi, dalam bentuk dan warna tergantung pada spesies larva. Larva tumbuh cepat dan kehilangan kulit mereka berkali-kali selama perkembangannya, ketika mereka mencapai ukuran penuh. Mereka menghubungkan ekornya ke daun dan membentuk kepompong. Kepompong berkembang menjadi kepik dewasa dalam 1 atau 2 minggu. Telur siput apel. Telur siput apel luar biasa karena sangat jelas berwarna merah muda kemerahan. Dalam kasus P. caniculata dan diletakkan di luar karakteristik air, yang membuat mereka dapat diakses oleh predator dan parasit. Warna cemerlang dianggap berfungsi sebagai pencegah visual bagi predator. Dan sebuah studi tahun 2010 menemukan bahwa protein disimpan di sekitar telur yang telah dibuahi. Dan cairan perivitoline, penting dalam pertahanan telur PSPV2 neurotoksin dengan dampak fatal yang parah. Studi baru menunjukkan, bahwa itu unik dalam beberapa strukturnya, misalnya dari jenisnya dikenal sebagai toksin AB, yang sebelumnya hanya dikenal pada bakteri dan tumbuhan, dan menandai rekor pertama mekanisme pertahanan berbasis tumbuhan pada hewan. Karena penampilan dan ukurannya yang indah, siput apel adalah hewan peliharaan akuarium yang populer. Palmacia patulaca tamacensis adalah subspesies dari siput apel yang ditemukan di Veracruz, Meksiko. Lake Catamaco adalah salah satu rumah yang terkenal bagi subspesies ini, menurut fakta nutrisi siput apel. Ini siput besar dikenal secara lokal sebagai tigongalo dan dihargai sebagai makanan bergizi, yang mengandung sekitar 12 gram protein per 100 gram daging jumlah bekicot apel. Telur lebah madu.
Ukuran telur lebah madu kira-kira setengah ukuran sebutir beras, berukuran panjang 1 hingga 1,5 mm. Ketika ratu bertelur dia bekerja di sepanjang sisir, untuk memeriksa setiap sel dengan hati-hati. Sebelum menempatkan telurnya, ratu dapat menghasilkan hingga 2000 telur lebah madu dalam satu hari dan proses menyimpan satu telur hanya membutuhkan beberapa detik. Ratu muda bertelur secara sistematis menempatkan setiap telur berdekatan dengan tetangganya di dalam sel. Ratu mulai menyimpan telur mereka di pusat kerangka sel, memungkinkan pekerja untuk menempatkan madu royal jelly dan pakan larva lainnya di tepi luar bingkai sel ratu. Di sisi lain menghasilkan lebih sedikit telur dengan cara yang kurang teratur. Seiring bertambahnya usia, benang lendir menempelkan telur lebah madu ke sel saat ratu menyimpannya. Sistem pencernaan, sistem saraf dan penutup luar diproduksi selama tahap awal perkembangan. Telur akan menetas menjadi larva setelah 3 hari, yang akan diberi makan madu royal jelly dan cairan tanaman lainnya oleh lebah madu. Hanya ada satu ratu di setiap koloni yang kawin di usia muda dan mengumpulkan hampir 5 juta sperma. Ratu lebah madu hanya memiliki satu penerbangan kawin dan menyimpan cukup sperma untuk menghasilkan telur selama sisa hidupnya. Telur Tanamu Agung. Tanamu Agung adalah burung kecil mirip kalkun, telurnya berwarna cerah halus dan mengkilat. Singkatnya, telur itu cukup keren. Tetapi sampai saat ini, mekanisme yang tepat bagaimana tanamu besar bertelur telah menjadi misteri. Pada awalnya, para ilmuwan memperhatikan bahwa telur-telur tanamu berubah warna sedikit menurut sudutnya. Penulis utama studi Matthew Shockey menyatakan, ini adalah pertama kalinya permainan warna telah melaporkan interaksi antara pewarnaan pigmen dan apa yang dikenal sebagai pewarnaan. Struktur nano bertanggung jawab atas warna telur tanamu, zat pigmen alami yang memberi warna pada telur dan memberi mereka penampilan yang rata. Telur-telur tanamu adalah warna biru normal di bawah penutup. Warna mereka juga sangat keren dan tanamu juga memiliki panggilan unik yang terdiri dari 3 nada perpipaan pendek yang bergetar namun kuat. Yang mungkin terdengar di sore hari di rumah hutan hujan dataran rendah, hutan hijau sepanjang tahun, tepi sungai, hutan rawa dan hutan awan semua habitat umum untuk tanamu besar. Telur kutu air besar. Serangga air raksasa juga dikenal sebagai kaki penggigit Indian, two-bitter bug, lampu listrik kutu buaya atau kutu buaya milik Belastomatadae. Keluarga serangga hemetron air tawar dan sungai yang bergerak lambat. Semua itu adalah habitat umum bagi pemangsa ini yang terbesar adalah anggota genus Letosaurus yang dapat tumbuh hampir sepanjang beberapa kumbang terbesar di dunia di wilayah Asia. Sepanjang musim panas betina bertelur hingga 150 telur coklat pucat di tanaman bawah air, di mana larva akan menetas, ini berubah menjadi nimfa yang menumpahkan kulitnya 5 kali sebelum mencapai dewasa. Pada pengelupasan terakhir tanda-tanda pertama sayap mengembangkan bak ini menghabiskan musim dingin dengan terendam dalam kotoran di dasar danau dan kolam. Serangga air raksasa memakan serangga air seperti katak, keong, salamander, ikan larva dan masih banyak lagi yang lebih besar dari itu untuk berburu. Berenang cepat menuju sasarannya meraih dengan kaki dan menuangkan air liur ke dalam kulit mangsa dengan mimbar runcing. Serangga air raksasa kemudian makan makanan yang sudah dicerna. Ikan pari putih Pasifik. Ikan pari milik keluarga Orenco itu salah satu ikan yang hidup di kedalaman 800 hingga 2938 meter di lereng kontinental. Dan dapat ditemukan di Tenggara Laut Pasifik dari Galapagos di lepas pantai Waldport, Oregon. Telur dan embrio telah ditemukan di lepas pantai San Francisco di Pulau Farallon. Ikan benfik adalah sumber makanan utama untuk ikan pari putih. Mereka menelur seperti pari lainnya dengan zaitun hijau telur. Yang lurik membujur dan memiliki tonjolan seperti tanduk pada cangkang. Ukuran tertinggi yang diketahui adalah 1,5 meter, dan ukuran saat lahir sekitar 25 cm. Mereka tidak memiliki nilai komersial, namun mereka kadang-kadang ditangkap sebagai tangkapan sampingan. Dia juga dapat menyusui telurnya selama 4 tahun atau lebih dan dia melakukannya di lokasi yang lebih tidak biasa di lubang hidrotermal, di mana air panas menyembur dari dasar Laut Pasifik. Ikan pari bertelur di ventilasi hidrotermal super panas ini dan kemudian menunggu telur berkembang, yang menjadikan ini salah satu induk terbaik di luar sana di alam. Para ilmuwan menemukan telur berbentuk aneh beristirahat di atas lubang hidrotermal ke cagar laut Galapagos.
Nah itu dia beberapa jenis telur paling tidak biasa di dunia, yang jarang kalian ketahui. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan menarik selanjutnya.